Sekarang kita akan membahas mengenai kombinasi resistor. Kombinasi resistor itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah kombinasi seri. Dan yang kedua adalah kombinasi paralel. Nah, bagaimanakah kombinasi seri dan kombinasi paralel itu ya? Jadi kita bahas kombinasi seri. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini adalah lambang dari hambatan ya. Misalkan kita memiliki 2 atau 3 buah hambatan ya. Misalkan kita ada punya 3 titik ya, A, B, C, dan D. Oke, perhatikan. Nah, kombinasi ini bisa diwakili oleh satu hambatan yang dinamakan kombinasi ekivalen atau resistor ekivalen. Bentuknya seperti ini. Antara A dan titik D ya. Ini R ekivalen ya. Nah, berarti kan bagaimana mencari R ekivalen ini? Misalnya ini R1, ini R2, ini R3 gitu ya. Maka kombinasi ekivalennya bisa dianalisis seperti ini. Misalkan titik A potensialnya lebih tinggi dari titik D. Dengan demikian akan ada arus I ini melalui R2 juga sama, yaitu besarnya I ya. I1 katakanlah ini I2, ini melalui R3 namanya I3 gitu ya. Nah, dalam hal ini jika arus katakanlah 2 ampere masuk ke R1, maka dari B ini akan keluar 2 ampere menuju ke R2. Begitu juga ke R3 dia menjadi 2 ampere. Katakanlah begitu. Dengan demikian I ini adalah sama. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3 gitu ya. Coba perhatikan juga bahwa di sini tegangan atau beda potensial antara titik A dan titik D itu bisa dianalisis seperti ini, PAD gitu ya. Nah, berarti penjumlahan antara tegangan jatuh untuk R1, R2 dan R3. Berarti tegangan antara PAB itu dijumlahkan dengan PBC dijumlahkan dengan PCD gitu ya. Perhatikan ujung di sini A dan ujung di sini adalah D. Nah, kalau kita menggunakan hukum Ohm maka didapatkan bahwa V itu I kali R, berarti I kali R1 ditambah ya I1 kali R1 yang ini gitu ya. Yang ini adalah tegangan jatuh sini adalah I2 kali R2 ya. Di sini I2 kali R2. Jadi I2 kali R2 ditambah I3 kali R3. Oleh karena I-nya sama berarti sama dengan IR1 ditambah IR2 ditambah IR3 ya. Karena VAD itu adalah yang ini berarti sama dengan I kali R ekivalen. Kita tuliskan IR ekivalen. Bisa dicoret ya I-nya. Coret ya. Coret. Tinggal berarti R ekivalennya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Kalau kita ekspansi ke sini, jadi secara umum R ekivalen seri itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah titik-titik tambah Rn. Ini adalah persamaan
R ekivalen seri. Perhatikan bahwa R1, R2, R3 ini artinya jika hambatan dipasang seri, maka dia akan menjadi jauh lebih besar dibanding dengan masing-masing ini komponennya ya. Jadi kalau ingin memperbesar hambatan, maka pasanglah secara seri. Sekarang bagaimana kalau kita buat untuk yang kombinasi paralel? Nah, misalkan kita memiliki 3 buah hambatan ya. Ini R1, ini R2, ini R3. Ini I1, ini I2, ini I3. Jadi arus yang masuk, katakanlah titik A dan titik B ya. Arus yang masuk melalui titik A itu akan dibagi 3 ke I1, ke I2 dan ke I3. Dengan demikian, I totalnya di sini adalah I1 ditambah I2 ditambah I3. Nanti kalau Anda mempelajari hukum Kirchhoff, ini akan terlihat bahwa ini adalah hukum satu Kirchhoff ya, gitu kan. Nanti dipelajari di bab selanjutnya. Nah, dengan demikian kita lihat sekarang beda potensial. Untuk R1 beda potensialnya di sini A, di sini B. Untuk R2 juga sama, di sini A, di sini B. Untuk R3 sama. Jadi tegangan jatuh untuk setiap hambatan di sini sama. PAB itu adalah sama dengan P1, sama dengan P2, sama dengan P3. Nah, kita sekarang dapat menghitungnya dengan cara apa? Lihat, ini adalah satu tangan ya, satu tangan. Satu segmen ini maksudnya satu tangan itu adalah PAB-nya sama gitu ya, P1, P2, P3. Kita pakai persamaan yang ini, yang apa? Persamaan ini, maka kita bisa mengembangkan jadi begini. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. I di sini adalah PAB dibagi R ekivalennya. Jadi kita bisa seolah-olah membuat R ekivalen dari paralelnya seperti apa. Berarti hukum ohmnya adalah PAB per R ekivalen sama dengan I1 di sini adalah yang ini. Berarti kan tegangan jatuh di sini adalah PAB per R1 ditambah I2-nya berarti PAB per R2 ditambah PAB per R3. Dengan demikian kita coret ya masing-masing ininya, karena ada di atas, tinggal 1 per R ekivalen sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, ini bisa dikembangkan ke sebelah sini. Jadi secara umum ya, secara umum 1 per R ekivalen untuk paralel itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Dengan tambah titik-titik ditambah 1 per Rn ya. Ini adalah persamaan untuk kombinasi paralel. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal. Carilah nilai dari hambatan ekivalen masing-masing rangkaian berikut.
Nomor 1. R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm, dan R5 5 ohm. Yang keduanya R1 3 ohm, R2 6 ohm. Ini adalah soalnya. Yang ditanyakan adalah berapa R ekivalennya. Baiklah. Nah, sekarang kita jawab ya. Pembahasan. Nomor 1. Dengan demikian, R ekivalennya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Mohon maaf, ini bukan 5 tapi 4 ya. Dengan demikian, R ekivalen di sini adalah 2 ohm ditambah 3 ohm ditambah 4 ohm ya. 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm ditambah 5 ohm ya. Maka totalnya adalah 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9 tambah 5 jadi 14 ohm. R ekivalennya, atau kita buatkan di sini adalah R ekivalen sama dengan 14 ohm. Perhatikan, totalnya adalah 14 ohm. Ini jauh lebih besar daripada masing-masing hambatan di sini, hambatan komponennya. Jadi kalau ingin memperbesar hambatan, pasanglah secara seri gitu kan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang satu lagi? Nah, gimana kalau sekarang kita bahas yang nomor 2? Yang nomor 2 ini ya bisa langsung diselesaikan di sini. 1 per ekivalen itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Karena di sini hanya ada 2 hambatan. Jadi 1 per ekivalen sama dengan 1 per 3 ohm ditambah 1 per 6 ohm. 1 per ekivalen, perhatikan ininya harus disamakan penyebutnya. Supaya ini jadi 6 maka dikalikan 2. 2 per 6 ohm ditambah 1 per 6 ohm sama dengan 3 per 6 ohm. Ingat dibalikan nilainya. Jadi R ekivalen sama dengan 6 ohm per 3 atau 2 ohm. Perhatikan. Nilai total, hambatan total dari paralel itu lebih kecil daripada nilai komponen ininya. Dengan demikian, untuk memperkecil hambatan, buatlah secara paralel. Terima kasih.